Semua akad adalah sah. Semua benda adalah halal sampai adanya dalil yang mengatakan haram. Ini akad apa ini kaidah pernah kita bahas waktu kita bahas tentang halal haram jual beli kalau nggak salah, dan juga tentang halal haram makanan. Karena memang ini kaidah yang paling dasar, kaidah yang paling agung, yang hampir selalu ada di kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Bukan hampir ya, memang selalu ada di kitab-kitab qawaid fiqhiyah kaidah ini. Kita lihat bunyinya, wal aslu fil uqud wal muamalat as-sihhah hatta yakuma dalil alal butlani wat tahrim. Hukum asal atau hukum asli dari semua bentuk akad, akad jual beli misalnya, apapun bentuk model jenisnya, hukum awalnya adalah sah alias boleh dan halal. Demikian juga hukum asal dari al-muamalat, semua bentuk interaksi sosial. Cuman di Indonesia kalau dengar kata muamalah itu kebayangnya apa? Jual beli ya. Padahal jual beli hanyalah salah satu saja dari elemen besar bernama al-muamalah. Nah, semua bentuk itu adalah sah, boleh, halal selama ya belum ada dalil yang mengatakan batil dan haram. Kaidah yang kedua yang secara substansi sama dengan kaidah yang pertama. Imam Asy-Syaukani mengutip dari Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan ini seorang tabi'in. Beliau dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan dan menjadi seorang ulama besar di zaman tabi'in. Ya, beliau mengatakan annal asla fil asya'il makhluqah al-ibahah. Hukum dasar dari segala hal yang berwujud makhluk, ya, benda, mau dedaunan, mau hewan, tanah, batu, air atau apapun pokoknya selama disebut makhluk, semua benda tersebut al-ibahah, mubah untuk dikonsumsi, mubah untuk dipakai untuk keperluan manusia. Hatta yakuma dalil yadullu ala naqli an hadzal asal, sampai adanya dalil yang membelokkan, yang mengubah hukum dasar ini. Nah, sama sebenarnya, beda kalimat tapi intisarinya sama. Nah, dari mana asal muasal kaidah ini? Ya, apa dalilnya adanya kaidah ini? Ya, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 29. Ya, ini juga pernah kita angkat surat ini, ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kita nih, jami'an, semuanya, apa-apa yang ada di muka bumi, semua dah. Mau lapisan atas, tengah, bawah, di udaranya, di angkasanya, dedaunan, pohonan, semuanya Allah ciptain untuk kemakmuran kehidupan kalian, lakum, manusia. Nah, sehingga dari sinilah kaidah itu muncul. Pada prinsipnya, pada dasarnya, semua yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita ini adalah halal alias mubah. Kemudian dalil dari hadis, al-halalu ma ahallallah fi kitabih. Halal itu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Haram juga begitu, yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang Allah diamkan, yang Allah enggak bahas, maka itu area yang dimaafkan. Allah enggak bahas bukan karena lupa, karena Allah bukan pemilik sifat lupa, bukan. Namun enggak dibahas karena itu bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada makhluk, supaya kita bisa mengeksplor potensi yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita. Apa itu? Kemampuan berpikir, kemampuan mengamati, kemampuan menganalisa. Nah, dari situlah
ya kita diizinkan untuk silakan berijtihad untuk hal-hal yang baru yang memang secara khusus belum dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga Rasul pun juga tidak membahasnya. Banyak banget. Seperti misalnya ya pembicaraan tentang urusan ekonomi yang senantiasa berkembang. GoFood, GoPay, itu hal baru. Itu area yang mana secara khusus Allah dan Rasulnya nggak bahas. Maka silakan para pakar ekonomi, para hukum Islam, mereka berhujjah, yang kemudian dari hujjah itu akan muncul apa konklusinya, apa kesimpulannya, bolehkah atau tidak. Karena secara khusus memang belum dibahas, biasanya memang sangat memungkinkan muncul adanya perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang. Ketika berbeda sudut pandang biasanya, maka berbeda pula kesimpulan akhirnya. Ketika remote AC lah anggap, ya kalau saya beginiin, maka Bapak Ibu akan mengatakan remote AC itu berbentuk segi panjang, kan gitu. Tapi kalau saya melihatnya dari atas berbentuk segi panjang, atau mungkin apa namanya kalau gini, prisma kali ya. Ada orang matematika nggak sini? Ya, berbeda. Kenapa? Karena beda sudut pandangnya. Sama, persoalan pun seringkali juga seperti itu. Ya, dulu pernah saya sampaikan tentang sebuah hadis ketika seorang sahabat Ibnu Umar lewat di pasar bersama pelayannya bernama Nafi'. Lalu di pasar itu kedengaran suara seruling. Reaksi Nafi adalah nutup kuping. Mohon maaf, reaksi Ibnu Umar adalah nutup kuping. Ya, sementara Nafi' ya oleh Ibnu Umar ditanya setelah sekian lama nutup kuping, oleh Ibnu Umar ditanya, apakah suara musiknya, suara serulingnya masih kedengeran? Nafi menjawab, tidak. Ya udah nggak kedengeran. Maka Ibnu Umar pun melepaskan tangannya. Nafi bertanya, kenapa Anda nutup kuping? Kata Ibnu Umar, dulu aku pernah begini juga bersama Rasul. Aku lihat ketika kedengeran suara seruling, Rasul pun nutup kuping. Buat orang yang mengatakan haram tentang seruling, mereka berhujjah dari sisi perbuatan Ibnu Umar ketika nutup kuping. Itu tanda keharaman. Tapi kisah yang sama justru dijadikan dalil oleh pihak yang mengatakan mubah. Dari mana sisi mubahnya? Yaitu ketika Nafi tidak ikut nutup kuping. Justru Nafi malah dijadikan alat kontrol. Kan ditanyain tuh oleh Ibnu Umar, masih kedengeran gak? Enggak. Nah, itu tanda kalau memang dia haram, pasti Ibnu Umar akan nyuruh ke Nafi, tutup juga, jangan dengerin. Nah, ternyata oleh Ibnu Umar justru Nafi dijadikan tadi alat kontrol, masih kedengeran gak? Lihat, hadisnya sama, peristiwanya sama, tapi ternyata sudut pandang yang berbeda, hingga akhirnya muncullah yang satu mengatakan haram melalui hadis itu, yang satu lagi mengatakan mubah melalui hadis yang sama. Walaupun masalah musik ada beberapa dalil lain dari dua sisi, dua pihak yang mereka jadikan hujjah untuk memperkuat argumentasi mereka. Baik, ya ini area yang wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Kemudian jemaah sekalian, sekarang contoh penerapan. Tadi kaidahnya udah, dalilnya udah. Sekarang kita lihat bagaimana menerapkan atau pemakaian kaidah ini dalam kehidupan kita. Misal, seseorang memakan hewan yang memang sama sekali nggak ada dalil yang menyatakan haram, dan juga tidak ada korelasi kaitan apapun yang menyebabkan masuk dalam kategori hewan haram. Misal, membahayakan nggak tuh hewan? Enggak. Mengandung racun nggak? Enggak juga. Bertaring nggak? Enggak juga. Ya, atau berkuku tajam nggak? Karena ini hadis-hadis disebutkan Rasul melarang kita memakan hewan yang bertaring, berkuku tajam. Rasul nggak nyebut nama hewannya, hanya nyebut koridornya aja. Kuku taring, gigi taring, dan kuku tajam tadi. Atau misalnya
Apakah dia termasuk hewan yang khabith, menjijikan, geli orang melihatnya? Oh enggak juga. Atau apakah dia termasuk jalalah? Apa jalalah? Hewan yang makan kotoran. Hewan yang makan bangke atau makan kotoran. Mohon maaf, seperti ada sebagian atau lebih tepatnya apa ya? Mungkin oknum atau apalah. Peternakan lele yang pakan lelenya bukan pakan yang normal, tapi ampas orang. Ini haram. Megangnya pun juga najis. Ya Rasulullah alaihi salatu wasalam nggak mau naik bigol itu keledai atau himar, keledai yang ketahuan oleh Nabi himar ini kerjaannya makannya kotoran. Nabi nggak mau nunggangin. Ya bukan hanya masalah makan, nunggangin pun Nabi nggak mau. Kenapa? Karena ini menjadi najis. Dia baru boleh dimakan lele tadi, kata Ibnu Umar, kalau sudah berlalu selama 3 hari. Ya dengan demikian struktur tubuhnya diharapkan bisa kembali normal dengan diberikan makanan normal selama 3 hari. Taib. Ya ini contoh. Hewannya hewan halal, lele kan halal sebenarnya. Tetapi karena itu peternakan begitu modelnya menjadi hewan jalalah, maka dia terlarang. Nah, ceritanya ada hewan yang bebas dari itu semua dia. Menjijikan tidak, bahaya tidak, bertaring tidak, berkuku tajam tidak. Apalagi tadi? Ya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga tidak, buas juga enggak, pokoknya enggak masuk. Nah, karena semua sisi dia enggak ada yang masuk, maka kembali ke hukum asal, hakikatnya dia dibolehkan. Ya, baik. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, semua bentuk jual beli pada asalnya adalah sah dan mubah sampai adanya bukti yang menunjukkan itu haram atau batal, baik buktinya dari ayat, dari hadis, atau dari ijma dan qiyas, atau juga ada unsur keharaman yang masuk di praktek jual beli tersebut. Contoh, barangnya halal, jual beli obat-obatan kan halal tuh. Tetapi ternyata ada unsur haram masuk, misalnya apa? Goror, ketidakjelasan siapa pemiliknya, ketidakjelasan berapa harganya. Padahal jual belinya jual beli barang yang halal. Namun karena ada unsur haram yang masuk, barulah dikatakan ini nggak boleh praktek jual beli begini. Berapaan tuh harganya? Ya terserah kamu saja. Waduh, bingung dong saya bayarnya. Saya bayar 1.000 aja ya, ngamuk dia bayar 1.000. Ini makanya hati-hati, kan sering tuh orang bengkel, ya kalau ada orang rantainya putus atau minta dikencengin, udah selesai, berapaan bang? Terserah pak. Kan bingung kita. Mau ngasih 10.000, khawatir dia cemberut. Ngasih 100.000, khawatir jingkrak, kegedean. Ini goror namanya, goror dalam masalah harga. Baik, padahal jasanya dia jasa yang halal. Itu jasa mekanik motor itu halal. Namun karena faktor goror dalam harga, maka itu bisa jadi masuk unsur keharaman. Nah ceritanya itu semua pun bebas dia. Gorornya enggak ada, tipuan enggak ada, ya. Menjual barang bukan milik orang lain, memang miliknya sendiri. Kalaupun untuk milik orang lain dia udah izin, ya atas izin yang punya. Semua sisi bebas. Maka kembali ke hukum asal tadi, itu praktek jual beli sah dan boleh.